Bena merupakan salah satu kampung adat tertua di daratan Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebagai kampung adat yang menjunjung tinggi budaya peradaban megalitikum, masyarakat Kampung Bena memiliki upacara adat pada hampir setiap aktivitas keseharian mereka. Hari ini, seluruh masyarakat Bena bersiap untuk Kasau atau Pesta Rumah Adat. Setiap dilaksanakan upacara atau kegiatan adat di Kampung Bena, ada tradisi penyembelihan hewan, seperti upacara adat Kasau kali ini. Sejumlah kerbau dan babi telah disiapkan, tujuannya supaya rumah yang hendak dibangun diberkati oleh para leluhur. Penyembelihan kerbau disebut Toa Kaba. Toa Kaba dilakukan di Ngadu, sebuah bangunan tempat adanya roh leluhur. Elemen dasar dari tiang ngadu adalah kayu. Ngadu merupakan simbol dari leluhur laki-laki. Kerbau dipilih karena ukurannya besar, sehingga dagingnya bisa disantap oleh masyarakat kampung. Kerbau juga dipercaya memberi lebih banyak keberkahan. Daging kerbau dan babi direbus setengah matang secara bersamaan. Di sini, kaum lelakilah yang berperan, sementara para perempuan menjalankan tugasnya memasak nasi. Nasi yang dimasak merupakan sumbangan dari tiap rumah. Nantinya akan dibagikan kembali ke rumah-rumah. Hanya orang tertentu dan bagian dari keluarga saja yang boleh membagikan. Penerima nasi dan daging juga sudah ditentukan. Porsinya disesuaikan jumlah keluarga di rumah. Makin banyak anggota keluarga, artinya semakin banyak nasi dan daging yang diberi. Sebagian masyarakat langsung menyantap nasi dan daging pemberian, tapi ada juga yang mengolahnya jadi masakan lainnya. Salah satu menu yang biasa diolah adalah daging bale bumbu. Proses pemasakan dilakukan di dalam sao atau rumah adat. Saat memasak, asap akan mengenai atap alang-alang. Menurut kepercayaan, asap bisa membuat alang-alang dan kayu rumah sao lebih kuat. Daging juga bisa diolah dengan rumpu rampe khas Bena. Masakan ini memadukan daging dengan beberapa jenis sayuran. Rumpu rampe tidak hanya dimakan sehari-hari, tetapi juga dihidangkan saat pesta, pertemuan adat, atau acara besar lain yang dihadiri banyak orang. Sayuran yang biasa dipakai untuk rumpu rampe antara lain daun kelor, daun singkong, jantung pisang, bunga, dan buah pepaya muda. Salah satu bahan makanan yang sering diolah oleh masyarakat Ende adalah ubi nuwabosi. Jenis ubi kayu yang jadi tanaman endemik di Flores ini bisa diolah jadi beragam masakan. Kali ini ubi nuwabosi akan diolah jadi waipunga atau ubi cincang. Setelah dipotong dan dibersihkan, ubi nuwabosi akan diparut. Kemudian ditambah sedikit air dan diperas. Ampas inilah yang akan dijadikan waipunga. Selanjutnya, proses percincangan. Waipunga biasa disajikan dengan ikan aenio atau ikan kuah santan. Ikan yang digunakan tergantung persediaan, biasanya ikan hasil pengasapan. Selain menggunakan beraneka rempah, ada tambahan asam jawa atau belimbing wuluh untuk menambah rasa asam segar masakan.
Olahan ikan kuah santan sering disajikan saat acara keluarga dengan skala besar seperti syukuran atau hajatan keluarga. Tetapi bisa juga dijadikan makanan sehari-hari. Masyarakat Ende memanfaatkan air perasan ubi nuwabosi menjadi tepung untuk bahan dasar kue alun dene. Alu adalah salah satu kue tradisional khas Ende. Kue ini lebih populer di daerah asli Ende, khususnya di daerah pesisir dan Pulau Ende. Air hasil perasan dijemur selama 2-3 hari. Setelah padat dan kering, akan dijadikan tepung. Selanjutnya, adonan alu dimasak tanpa minyak. Masyarakat di sini biasanya menambahkan gula merah sebagai pelengkap. Semua makanan yang telah disiapkan akan dimakan bersama. Tradisi makan bersama ini disebut nalo. Selain menunjukkan kekompakan, nalo juga bisa mempererat tali silaturahmi antar suku. Kampung Bena ditinggali 9 suku yang menempati 45 rumah adat. Arsitektur Kampung Bena masih tradisional. Semua rumah adatnya beratap alang-alang berpadu dengan susunan batu-batu gunung. Susunan batu menjadi bukti bahwa kampung ini merupakan sisa peradaban megalitikum yang masih bertahan. Sebelum pemasangan atap sao, ada ritual khusus yang dilakukan. Setelah diberi aba-aba, para wanita Kampung Bena langsung membawa ratusan rangkaian atap ke depan sao. Selanjutnya, para pria melakukan pemasangan atap. Proses pembuatan sao dimulai dari seleksi kayu yang akan digunakan untuk bangunan rumah. Setelah itu dilanjutkan dengan ritual memohon restu untuk memulai proses pembangunan. Biasanya pembuatan sao membutuhkan waktu hingga 1 bulan. Bagi masyarakat setempat, rumah adat tak sekedar untuk ditinggali, tapi juga menunjukkan status mereka. Karena itulah, membangun rumah adat sangatlah penting bagi mereka untuk melestarikan tradisi leluhur yang sudah turun-temurun. Pembuatan sao kali ini berbeda dari biasanya. Ada hal khusus yang melatar belakangi dibangunnya sao. Salah satu anak perempuan dari suku Dizi Azi mengalami sakit. Menurut tetua, penyebab sakitnya karena sang anak lupa dengan asal mula atau dari mana berasal. Sebagai salah satu syarat kesembuhan adalah pembuatan sao. Lembaran alang-alang diletakkan dan disusun pada rangka atau struktur atap sampai menutupi seluruh permukaan atap. Rangkaian kasao tidak hanya berhenti setelah pemasangan atap alang-alang, tapi berlanjut hingga tarian lengkap dengan pakaian adatnya. Tari Jai menjadi tarian wajib yang dibawakan saat kasao. Kali ini dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan hanya dari pihak keluarga dari suku yang bersangkutan dan berkeliling kampung. Tari Jai merupakan tarian massal yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Tari ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, dan menyambut tamu kehormatan. Desa Wasuemba terletak di sebelah selatan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Gotong royong menjadi nafas dalam keseharian masyarakat Wasuemba. Tidak hanya saat acara adat pernikahan seperti ini, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kue wajik menjadi salah satu menu yang disiapkan untuk acara pernikahan kali ini. Wajik sering disajikan saat acara hajatan atau hantaran pernikahan dari mempelai pria. Kue ini melambangkan harapan,
hubungan kedua mempelai selalu lengket dan harmonis dalam rumah tangga yang manis. Menu lainnya yang dihidangkan biasanya berbahan utama ikan. Tak heran karena ikan sangat melimpah di daerah pesisir seperti Wasuemba. Jumlah ikan yang diolah tentu saja menyesuaikan tamu undangan. Dengan dimasak secara bersama-sama, masakan akan lebih cepat selesai dan pekerjaan menjadi lebih ringan karena biasanya tidak hanya satu menu utama saja yang disajikan. Di desa Wasuemba, sehari sebelum pernikahan, biasanya ada tradisi Bawa Ano Agantano. Ini adalah tradisi pemberian seserahan dari calon pengantin pria untuk calon pengantin wanita. Barang yang dibawa mulai dari pisang, beras, sampai sapi. Tidak ada aturan khusus untuk jumlah seserahan, tergantung kemampuan calon pengantin pria. Sapi yang telah dibawa biasa langsung disembelih. Diiringi harapan semoga acara pernikahan berjalan lancar dan membawa berkah untuk semuanya. Penyembelihan dan pemotongan daging dilakukan oleh pria. Selanjutnya, ibu-ibu akan mengolahnya menjadi makanan untuk dihidangkan saat acara pernikahan. Wasuemba termasuk daerah pesisir. Masyarakatnya biasa memanfaatkan surutnya air untuk mencari ikan. Banyaknya jenis ikan di perairan dengan perbedaan habitat dan sifat membuat cara dan alat penangkap ikannya juga beragam. Kalau di sini biasanya memakai sero. Alat ini terbuat dari jaring dan bambu yang ditancapkan. Teknik ini sering digunakan di perairan pantai Landai. Sero dipasang pada kedalaman 2-4 meter di bawah permukaan laut. Sero terdiri dari 4 bagian, yaitu pintu atau lidah, sayap, badan, dan ruangan utama. Untuk sero berukuran besar, ukuran panjang pintunya bisa mencapai 300 hingga 500 meter. Cara kerja sero mengandalkan sifat ikan yang umumnya berenang menyusuri pantai. Saat inilah ikan akan dihadang oleh lidah sero dan tergiring masuk ke kamar. Kalau sudah masuk, ikan akan terperangkap dalam sero dan lebih mudah ditangkap. Jenis dan ukuran ikan yang tertangkap sero sangat beragam, tergantung ikan yang sedang melintas saat itu. Kesenian, tradisi, hingga bahasa setiap penjuru Nusantara punya kekhasannya masing-masing. Hal inilah yang membuat Indonesia kaya akan budaya. Budaya Sunda merupakan salah satu budaya di Indonesia yang termasuk sebagai budaya tertua di Nusantara. Tanah Sunda terkenal dengan pesona budaya dan kulinernya yang beragam. Pais lauk dan kue hades hanyalah sebagian kecil dari bermacam kuliner khas Sunda. Pais lauk juga dikenal dengan pepes, termasuk makanan yang populer di Jawa Barat. Nah, sekarang saya sedang membuat pepes ikan atau di sini biasa disebut pais lauk. Nah, yang membedakan pais lauk di sini sama di tempat lain yaitu dari rasanya. Kalau di sini rasanya itu asin-asin manis ya Bu ya. Nah, tapi di sini harus banyak menggunakan daun kemangi biar bau amisnya hilang dan wanginya juga enak. Pepes termasuk metode memasak tertua di Asia. Di Indonesia, pada awalnya pepes terkenal di masyarakat perkebunan. Mereka memanfaatkan dedaunan yang tumbuh di sekitar untuk dijadikan lalapan. Nah, jenis daun lainnya dipakai sebagai bungkus sebelum dimasak. Dulu hanya ikan saja yang dijadikan pepes, tapi sekarang sudah berkembang menjadi bermacam bahan seperti daging, ayam, oncom, sampai tahu dan jamur. Cara memasaknya juga menyesuaikan dengan majunya teknologi.
Berawal dari dimasak dalam sekam atau bara kayu, kini pepes bisa dikukus atau dipanggang di atas kompor. Pengolahan daging ikannya juga tidak hanya utuh, tapi ada juga yang lebih suka dicincang halus. Kue hades adalah salah satu makanan legit khas Sunda yang selalu muncul setiap ada hajatan atau selamatan. Bahan utamanya tepung ketan. Tepung ketan mengandung zat pati yang sangat tinggi. Di dalamnya ada amilod pektin yang membuat tepung ketan menjadi lebih pulen dibanding tepung lainnya. Awalnya kue hades berwarna coklat yang berasal dari gula merah. Sekarang warna kue tergantung selera. Kalau di sini lebih sering yang berwarna merah muda dan putih. Ini mencerminkan warna bendera Indonesia. Makanan lain yang biasanya disiapkan saat hajatan adalah jawadah takir. Kue tradisional ini terbuat dari tepung beras ketan, gula merah, dan parutan kelapa. Makanan ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Biasanya disajikan di acara-acara besar seperti hajatan, Ibu ya, terus selamatan, terus terutama bisa untuk oleh-oleh khas dari Panjalu. Biasanya, masyarakat di sini tidak membungkus jawadah takir, tapi hanya ditempel di atas daun pisang kering kecil. Nih, jawadah takir yang udah jadi. Setelah tadi dimasak hampir 2 jam dan memerlukan tenaga ekstra, akhirnya jadi juga. Dan sekarang saya mau nyobain nih jawadah takirnya. Rasanya manis, teksturnya lembut, agak kenyal, seperti dodol ya Bu ya? Iya. Pokoknya enak. Inilah puncak adat Nyangku atau prosesi penyucian benda pusaka peninggalan Prabu Sanghyang Boros Ngora dan para raja. Istilah Nyangku berasal dari bahasa Arab yanko yang artinya membersihkan. Adat masyarakat Panjalu ini sudah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Tidak hanya menyucikan benda pusaka, tapi juga sekaligus mengenang jasa Prabu Sanghyang Boros Ngora yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat dan keturunannya. Dalam Nyangku ada iring-iringan pembawa benda pusaka ke Nusa Gede yang berada di tengah-tengah situ Panjalu. Kegiatan ini diiringi musik gemyung dan bacaan sholawat Nabi. Di Nusa Gede, masyarakat juga berziarah ke makam Prabu Haryang Kancana, anak dari Prabu Boros Ngora. Setelah itu, benda-benda pusaka dibawa kembali ke lokasi pembersihan di alun-alun Panjalu. Benda pusaka digendong menggunakan kain samping atau sarung. Maksudnya, agar benda pusaka tidak dapat dilihat masyarakat umum. Upacara adat Nyangku dilakukan pada bulan Rabiul Awal minggu terakhir. Biasanya pada hari Senin atau hari Kamis. Awalnya tujuan upacara adat Nyangku untuk membersihkan pusaka kerajaan Panjalu dan sebagai salah satu misi penyebaran agama Islam. Sekarang hanya sebatas membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Panjalu.
Upacara adat Nyangku juga dilakukan sebagai sarana mempererat tali persaudaraan masyarakat Panjalu. Seperti yang dilakukan turun-temurun, upacara adat Nyangku dikoordinir oleh Yayasan Boros Ngora dan pemerintah Desa Panjalu. Ini adalah acara utama, yakni pembersihan benda pusaka yang dilakukan di upacara adat Nyangku. Nah, tadi itu adalah benda utama yang ada di Panjalu, Ciamis. Nah, kita lihat seperti apa prosesi pembersihannya. Ayo. Air yang digunakan untuk memandikan benda pusaka berasal dari 7 sumber mata air. Mulai dari Situ Lengkong, Karantenan Gunung Sawal, Kapunduhan, Cipanjalu, Kubang Kelong, Pasanggerahan, Bongbang Kancana, Gunung Bitung, dan Ciomas. Air dibawa dengan kele yang terbuat dari bambu dan dilubangi bagian atasnya. Ini adalah prosesi siraman. Nah, masyarakat di sini percaya bahwa menyiramkan air di sini dapat mendatangkan berkah untuk masyarakat Panjalu. Ciamis terkenal dengan beragam kudapan legitnya. Salah satunya kalua yang terbuat dari jeluk Bali. Proses pembuatannya masih cukup sederhana. Kulit jeruk Bali direndam air garam untuk menghilangkan rasa pahit. Kemudian dimasak dengan gula putih. Busna, kantun di lebatkeun. Kalau dilihat dari sejarahnya, gula tebu sudah dikenal oleh orang Polinesia sekitar tahun 510. Selanjutnya menyebar ke India. Setelah itu baru dikenal di Eropa dan benua lainnya. Ada tambahan air kapur sirih dalam pembuatan kalua. Gunanya untuk mempertahankan bentuk atau tekstur. Ini juga bisa menghilangkan rasa gatal atau getir pada kulit jeruk Bali. Nah, ini adalah manisan kalua. Nah, setelah direbus, kulit jeruk ini dicuci. Hanya sekedar disiram pakai air. Kurang lebih berapa menit, Kang? 15 menit sampai pahitnya hilang gitu ya. Nah, setelah dicuci itu akan dimasak dan dicampur dengan gula. Gula tidak hanya dipakai untuk pemanis saja, tapi juga bisa memperbaiki tekstur dari kulit jeruk dan menjadi pengawet alami. Nah, ini proses pembuatan kalua dan membutuhkan berjam-jam untuk menjadi manisan kalua ya, Kang ya? Iya. Nah, kalau yang itu apa, Kang? Yang sudah jadi. Oh, ini yang sudah jadi? Iya. Boleh dilihat, Kang? Iya, Pak. Enten ada coklat kieu nya? Oh, upami pesenten mah kieu semua warna na. Oh, geus di ya. Cobian. Cobian. Ini ya, Kang? Oh. Terus asap nya, entas. Amis pisannya. Amis. Ini kulit jeruk yang tadi dimasak. Nah, ya kalau udah matang seperti ini, warnanya berubah menjadi coklat kemasan. Rasanya sangat manis, cocok untuk yang suka manis dan menjadi kenyal. Enak sih, mantap. Enak kan?